Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Mutia Siregar, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi BKPI, Bimbingan Pendidikan Konseling Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah saya yang berjudul Program Tahunan Bimbingan dan Konseling. Nah, pengertian program tahunan bimbingan dan konseling yaitu program dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang sistematis, yaitu yang terencana, terorganisasi, dan terkoordinasi sejak dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penilaian dan pelaporan dalam suatu periode waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Program pelayanan bimbingan dan konseling. Program pelayanan bimbingan dan konseling adalah serangkaian kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling sejak dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penilaian dan pelaporan dalam suatu periode waktu tertentu untuk mencapai pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan, standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya seperti program semester, program mingguan, dan program harian atau program pembelajaran setiap pokok bahasan yang dalam KBK dikenal dengan modul. Yang kedua yaitu personil pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Personil pelaksana pelayanan bimbingan dan konseling adalah segala unsur yang terkait di dalam organisasi pelayanan bimbingan dan konseling dengan koordinator dan guru bimbingan dan guru pembimbing sebagai pelaksana utama. Nah, berikut uraian tugas masing-masing personil tersebut, yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan pendidikan secara menyeluruh, khususnya pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, wakil kepala sekolah. Sebagai pembantu kepala sekolah, wakil kepala sekolah membantu kepala sekolah dalam melaksanakan tugas-tugas kepala sekolah. Yang ketiga, koordinator bimbingan dan konseling, mengkoordinasikan guru-guru atau pembimbing. Nah, yang keempat, guru pembimbing. Guru pembimbing sebagai pelaksana utama tenaga inti dan ahli. Yang kelima, guru mata pelajaran dan guru praktik sebagai tenaga ahli pengajaran dan waktu untuk praktik dalam bimbingan dan bidang studi tertentu, dan sebagai personil yang sehari-hari langsung berhubungan dengan siswa. Yang keenam, wali kelas sebagai pengelola kelas tertentu. Syarat-syarat program BK. Program-program bimbingan dan konseling merupakan isi dari keseluruhan organisasi bimbingan dan konseling di sekolah. Program-program ini perlu disusun dengan memperhatikan pola umum bimbingan dan konseling dan sebagai kondisi yang terdapat di lapangan. Kegiatan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan di sekolah tidaklah dipilih secara acak, namun melalui pertimbangan yang matang dan terpadukan dalam program pelayanan bimbingan konseling yang hendaknya berdasarkan kebutuhan bagi pengembangan peserta didik suatu dengan kondisi pribadinya serta jenjang dan pendidikannya. Yang kedua, lengkap dan menyeluruh, memuat segenap fungsi bimbingan meliputi semua jenis layanan dan kegiatan pendukung, serta menjamin dipenuhinya prinsip dan asas-asas bimbingan dan konseling. Kelengkapan program ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Yang ketiga, sistematik, dalam artian program disusun menurut urutan logis. Yang keempat, terbuka dan luas, sehingga mudah menerima masukan untuk pengembangan dan penyempurnaan tanpa harus merombak program ini secara menyeluruh. Yang kelima, memungkinkan kerjasama, yaitu semua dengan pihak yang terkait dalam rangka
sebesar-besarnya memanfaatkan sebagai sumber dan kemudahan tersedia bagi kelancaran dan keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, berikutnya langkah-langkah penyusunan program tahunan bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling terlaksana melalui sejumlah kegiatan bimbingan. Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai melalui suatu program bimbingan. Nah, langkah-langkah penyusunan program bimbingan konseling yaitu yang pertama, merumuskan rasional. Rasional berisi latar belakang penyusunan program bimbingan didasarkan atas landasan konseptual, hukum maupun empirik. Selain rasional, penyusunan program bimbingan dan konseling juga mempertimbangkan visi dan misi, berisi harapan yang diinginkan dari layanan bimbingan dan konseling yang mendukung visi misi dan tujuan sekolah. Yang kedua, identifikasi kebutuhan. Nah, identifikasi kebutuhan berguna untuk menemukan apa yang dibutuhkan oleh khalayak sasaran atau siswa dan sekolah. Program yang baik adalah program yang sesuai dengan kebutuhan konseli seperti kebutuhan aktualisasi diri dan pemenuhan diri, seperti pengembangan potensi diri, kebutuhan harga diri, seperti status atau kedudukan, kepercayaan diri dan pengakuan, reputasi, kehormatan diri dan penghargaan. Kebutuhan sosial seperti cinta, persahabatan, perasaan memiliki keluarga dan asosiasi. Nah, kebutuhan keamanan dan rasa aman seperti perlindungan dan stabilitas. Kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, perumahan, seks, dan istirahat. Semua kebutuhan di atas perlu dianalisis untuk ditetapkan kebutuhan mana yang akan diprioritaskan untuk diberikan pelayanan bimbingan konseling. Nah, merumuskan tujuan. Tujuan program berdasarkan kebutuhan ditetapkan, kompetensi yang dicapai siswa berdasarkan pengembangan. Tujuan umum dan tujuan khusus bisa dalam bentuk kompetensi sasaran. Penyusunan rencana kegiatan. Rencana kegiatan bimbingan disusun atas dasar jenis-jenis prioritas kebutuhan konseli. Selain itu, rencana kegiatan bimbingan juga harus disesuaikan dengan integrasi antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya, serta disusun secara spesifik dan realistis. Tahap perencanaan yaitu program satuan layanan kegiatan pendukung direncanakan secara tertulis dengan menemukan sasaran, tujuan, materi, metode, waktu, tempat, dan rencana penilaian. Yang kelima, menetapkan struktur isi program. Antara satu sekolah dengan lainnya bisa berbeda tergantung pada kondisi masing-masing dan hasil asesmen. Berikut isi program konvensional. Yang pertama, layanan orientasi, layanan informasi, layanan mediasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan bimbingan, layanan konseling, layanan pendukung, layanan penunjang lainnya, dan konversi kasus. Yang terakhir, evaluasi. Yang keenam, pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan merupakan realisasi rencana program bimbingan yang telah disusun dalam kegiatannya. Buat format monitoring dan kembangkan dalam rangka pencatatan proses kegiatan atau proses bimbingan. Yang ketujuh, penilaian kegiatan. Penilaian dilakukan mencakup semua kegiatan bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan. Penilaian dilakukan pada setiap tahap kegiatan dalam keseluruhan program. Nah, hasil penilaian merupakan gambaran tentang proses seluruh hasil yang dicapai dengan rekomendasi tentang kegiatan berikutnya. Baiklah, itu saja penjelasan materi tentang program tahunan. Saya Cut Mutia Siregar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.